Pepe, halo para kaum rebahan. Gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap kece ya. Kembali lagi dengan saya, si People Good in the Morning House in the Bedroom. Di video kali ini, saya bakal merangkum sebuah film yang bergenre romantis. Film yang dimaksud berjudul Neones. Film yang dirilis 9 November 2017 ini disutradarai oleh Drake Doremus dan dibintangi oleh Laia Costa, Nicholas Hoult, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan tentang sepasang sejoli yang dipertemukan oleh aplikasi pencari jodoh. Ya kayak micet gitu. Gimana sih keseruan filmnya? Daripada dengerin curhatan saya yang garing, langsung saja kita mulai. Seperti biasa, jangan lupa pasangkan handsfree, nyalakan wifi, dan jagalah si Uhti jangan sampai pindah ke lain hati. Selamat menonton. Adegan awal kita akan berfokus pada seorang pria yang bekerja di bidang farmasi. Dan pria itu bernama Martin. Ini dia bebengetannya. Kemudian tidak lama terlihat ada seorang rekan wanitanya yang berpamitan untuk resign dari pekerjaannya. Rekannya itu mengadakan sebuah pesta perpisahan dan Martin pun diundang untuk datang. Di jam istirahat terlihat Martin yang sedang bermain aplikasi pencari jodohnya di ponselnya. Dia sedang memilih wanita yang akan dia bungkus malam ini. Hingga Martin pun menemukan wanita yang cocok untuk dibungkus. Singkat cerita, Martin pun datang ke pesta tersebut. Namun dengan gobloknya, teman-temannya malah membuli si Martin tentang masa lalu yang telah menikahi wanita Jepang bernama Bethany Takara. Martin yang punung pun pergi dari tongkrongannya. Ia beralibi untuk pergi ke toilet karena pengen modil. Namun Martin tidak kembali lagi. Dan Martin malah menemui wanita yang sudah dianggapnya cocok untuk dibungkus. Let's not talk about it. And you're a lucky man for having Nation Girl. That's all it is. Thank you. I'm gonna go bathroom. Kemudian kita akan difokuskan kepada sekelompok wanita yang sedang nongki-nongki santuy. Ternyata mereka sedang ngerumpi, membicarakan masalah penggenjerotan. Mereka semua sama memainkan aplikasi pencari jodoh itu. Namun di tengah perbincangan mereka, ada seorang wanita yang berpamitan. Wanita itu akan pergi karena ia mendapatkan pria yang cocok untuk diajak bermantap-mantap. Wanita itu bernama Gabriela. Dia adalah seorang konsultan terapi. Singkat cerita, Gaby pun sampai di depan pintu kos, dan pintu pun terbuka. Terlihat seseorang yang sudah menyiapkan alat kontrasepsi, dan mereka pun langsung melakukan adegan bermantap-mantap. Kemudian berpindah memperlihatkan Martin yang sedang melakukan adegan adu cungur dengan seorang wanita. Di tengah adegan adu cungur tersebut, wanita itu berbicara bahwa ia sudah berlebihan menggunakan obat klonopin. Yang mana saya juga nggak tahu ya obat apaan itu teh. Martin yang seorang farmasi pun malah membantu wanita itu untuk mengeluarkan obat yang sudah digunakan. Hingga akhirnya Martin pun tidak jadi menyalurkan hasratnya. Nggak bagel kayak odol. Kemudian terlihat Martin dan Gaby memainkan aplikasi pencari jodohnya. Tanpa sengaja mereka pun bertemu di aplikasi itu. Dan mereka pun setuju untuk bertemu di dunia nyata. Singkat cerita, mereka pun bertemu di sebuah bar. Mereka pun saling berkenalan dan happy fun bersama-sama. Tanpa disadari, waktu sudah menunjukkan adzan subuh, dan Martin pun membawa Gaby ke kosannya.
Sesampai di kosannya, mereka pun langsung melakukan adegan bermantap-mantap hingga 2 ronde. Di keesokan paginya, Martin mengajak Gaby untuk ke Cimahi Mall. Dan Gaby yang lagi nyalse pun ngahayukeun ajakan si Martin. Mereka pun happy fun bersama layaknya seorang suami istri. Di malam harinya, Gaby memperkenalkan Martin dengan Blackie, yang merupakan sahabat dari Gaby. Singkat cerita, Martin membawa Gaby ke rumah orang tuanya. Saat sedang berbicara dengan ayah si Martin, Gaby pun mengetahui bahwa ibunya Martin yang menyandang penyakit demensia atau pikun. Dementia. Singkat cerita, makan siang pun dimulai. Ibu Martin yang pikun pun menyangka Gaby adalah Bethany Takara, mantan istri dari si Martin. Dan Martin pun mencoba menjelaskan bahwa ini Gaby, bukan Bethany. Gaby yang melihat itu pun hanya bisa terdiam diri. She's from Spain, Barcelona. Sesampainya di kosan, Gaby pun marah kepada si Martin karena si Martin tidak pernah menceritakan tentang mantan istrinya itu. Martin yang juga keras kepala, ia pun tidak ingin menceritakannya kepada Gaby. Dan terjadilah pertengkaran hebat antara dua sejoli ini, yang akhirnya Gaby pun pergi meninggalkan si Martin. Let's talk about the shit you don't want to talk about. Let's talk about all the... Kemudian terlihat Martin yang sedang berbincang dengan seorang temannya yang bernama Paul. Ini dia bebengetannya. Di tengah perbincangan itu, Martin menanyakan tentang Bethany. Namun Paul hanya memiliki sedikit informasi. Paul hanya mengetahui bahwa Bethany tinggal di Santa Monica. Last I heard, she'd moved to Santa Monica. Di sisi lain, terlihat Gaby yang sedang nguli seperti biasanya. Namun tiba-tiba seorang pria datang menghampirinya dan langsung mengajaknya untuk datang ke sebuah pesta. Gaby yang masih baper dengan Martin pun berusaha untuk menolak dengan halus ajakan pria tersebut. No, I thought so. Di sisi lain, memperlihatkan Martin yang sedang bekerja. Namun datanglah seorang rekan kerjanya yang bernama Oren dan mengajak Martin datang ke sebuah pesta. Dan Martin pun hayukeun ajakan tersebut. Lalu si Martin mengontak kepada Gaby dan memberitahunya bahwa ia akan pergi bersama Oren dan Paul dan akan pulang besok pagi. Tidak lama, Gaby pun memutuskan untuk pergi juga ke pesta seorang pria yang tadi mengajaknya. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke pesta yang berbeda secara terpisah. Gaby pun sampai di sebuah pesta dengan pria lain, dan Gaby berusaha menikmati pestanya. Lalu Gaby pun melakukan adegan bermantap-mantap dengan pria tersebut. Sama halnya dengan si Martin, yang datang ke pesta si Oren dan dia pun melakukan adegan bermantap-mantap dengan si Oren. Singkat cerita, di pagi hari setelah pesta, mereka pun bertemu di kosan. Gaby yang belegu pun mengakui kepada si Martin bahwa dirinya sudah berselingkuh. Dan Martin pun hanya terdiam. Tidak lama, Martin juga yang belegunya mengakui bahwa dirinya sudah berselingkuh. Mereka pun bertemu dengan seorang psikotes. Ngelamar kerja itu. Psikiater. Mereka berkonsultasi tentang hubungannya. Dan psikiater tersebut memberikan sebuah saran untuk saling terbuka, saling jujur satu sama lain, dalam hal apapun dan dalam masalah apapun.
Singkat cerita, mereka pun mencoba menjalankan saran dari psikiater itu. Setiap Gaby pergi kemana-mana pasti jujur kepada si Martin. Begitu juga sebaliknya. Jika si Martin pergi kemana-mana, si Martin pun pasti jujur kepada si Gaby. Dan disinilah terjadi hal gila yang membuat Gaby ingin melakukan adegan threesome dengan teman wanita yang ada di aplikasi pencari jodoh milik si Martin. Martin pun menyetujuinya. Yes. Fuck yes. Mereka pun menemui wanita itu di bar, yang mana wanita itu bernama stripper. Dan mereka pun melakukan adegan panas bermantap-mantap dengan tambahan satu pemain cadangan, atau disingkat menjadi threesome. Hal gila pun masih terjadi. Martin ingin melihat Gaby berkencan dengan seorang nahkoda yang ia temui di aplikasi pencari jodoh milik si Gaby. Dan Gaby pun melakukannya. Ia sampai bertemu dengan nahkoda tersebut. Singkat cerita, nahkoda pun bertemu dengan Gaby dan membawanya bertemu dengan putri kecilnya. Mereka pun bermain bersama di mall, dan di malam harinya Gaby memilih untuk menginap di rumah nahkoda. Hingga tidak lama mereka pun langsung melakukan adegan bermantap-mantap hingga 4 ronde. Setelah lulus, sang nahkoda pun memberikan kalung emas kepada si Gaby. Di pagi hari, Gaby bertemu di kamar kos dengan si Martin. Seperti biasa, Gaby berbicara jujur kepada si Martin. Namun Gaby tidak menceritakan bahwa dia telah dibeli kalung oleh nahkoda itu. Dan Gaby pun menyimpan kalung tersebut di dalam bukunya. Martin yang teringat dengan Bethany, dia melampiaskannya kepada Gaby. Dan mereka pun melakukan adegan bermantap-mantap di dapur. Setelah itu, Gaby meminta izin kepada si Martin bahwa dia akan menginap di rumah nahkoda itu. Dan Martin pun mengizinkannya tanpa berpikir panjang. Di malam harinya terlihat Martin pergi ke bar sendirian dan dia bertemu dengan Blackie, sahabat dari si Gaby. Martin pun mulai curhat tentang mantan istrinya Bethany kepada si Blackie. This thing we talked about having kids and Singkat cerita, Martin membuka buku milik si Gaby dan tak sengaja ia menemukan kalung yang diberikan nahkoda itu. Dan di sisi lain, Blackie menemui Gaby dan menceritakan bahwa si Martin telah curhat kepadanya tentang mantan istrinya, yaitu Bethany Takara. Sontak itu membuat si Gaby amuk-amukan, dan Gaby pun pulang ke kosan si Martin. Mereka pun langsung bertengkar hebat seperti Perang Dunia Kedua. Dan masalahnya adalah keterbukaan dalam hubungan. Martin menemukan karung pemberian nahkoda dan Gaby mendapati Martin curhat kepada si Blackie. Di dalam pertengkaran itu, Gaby pun meninggalkan Martin lagi dan menuju ke rumah si nahkoda. you knew I loved you, so you fucking drive me along for your fucking games. Dan terlihat ada sebuah pesta di rumah sang nahkoda. Di tengah kelangsungan pesta, Gaby melihat Blackie sebagai tamu undangan. Gaby yang malu pun berusaha untuk bersembunyi.
Selepas pesta itu selesai, Gaby pun menemui sang nahkoda. Si Gaby marah kepada sang nahkoda. Kenapa si Blackie bisa datang ke pesta? Namun nahkoda yang keras kepala pun malah berkata kasar kepada si Gaby, yang mana membuat si Gaby menjadi pundung dan meninggalkan si nahkoda. This entire relationship is based on Plan B. Not taking you seriously. I don't want to do this to you. Dan Gaby pun kembali ke kosan si Martin. Gaby mengungkapkan bahwa ia sudah sangat baper terhadap si Martin. Dan dia mau keseriusan dalam hubungan dengan si Martin. Soal komitmen keterbukaan, Gaby pun mengatakan fucking it. Martin pun yang sudah baper dengan si Gaby menyetujui untuk menghapus komitmen keterbukaan itu. Martin menginginkan keterbukaan yang benar-benar keterbukaan untuk memiliki, bukan hanya sekedar keterbukaan klub. Dan akhirnya mereka pun saling berpelukan dan film Neones 2017 pun tamat.